Mau bikin apa Len? Mau bagaimana Len? Nona pubalis mal kakak setengah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya LM Putra Ramadan Anas. Saya berasal dari Universitas Haloleo dan saya merupakan jurusan Teknik Sipil. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi kepada teman-teman sekalian tentang prasarana transportasi. Nah, untuk mengefisienkan waktu, mungkin saya akan langsung memulai pada materi. Prasarana transportasi. Apa sih prasarana itu? Jadi prasarana itu merupakan komponen berbentuk fasilitas fisik yang bersifat tetap, yang menjadi media untuk menjalani, memulai, atau mengakhiri pergerakan pindah pada sungai, danau, laut, atau bahkan udara. Nah, contoh-contoh prasarana itu seperti jalan raya, stasiun kereta api, jalan tol, dan lain sebagainya. Nah, dan apa bedanya dengan sarana? Nah, sedangkan sarana itu teman-teman, itu dapat diartikan sebagai pemindah barang atau manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Jadi, teman-teman di sini sudah jelas bahwa prasarana itu merupakan medianya, gitu. Jadi secara umum transportasi itu bisa dibedakan menjadi 4 teman-teman secara umum ini. Pertama itu moda transportasi darat, moda transportasi air atau laut, moda transportasi udara atau ASDP. Apa sih ASDP itu? ASDP itu teman-teman itu yang merupakan badan usaha milik negara. Itu yang dia itu salah satunya itu bekerja pada transportasian pelabuhan dan lain sebagainya. Kemudian, nah kan tadi teman-teman ada 4 prasarana pada umumnya prasarana. Nah, pada materi yang saya akan bawakan, kita akan lebih fokus ke prasarana transportasi darat. Jadi apa sih prasarana transportasi darat? Jadi prasarana transportasi darat itu teman-teman merujuk pada semua elemen fisik dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung sistem transportasi darat. Nah, jadi prasarana transportasi ini pendukung untuk sistem transportasi darat sendiri. Nah, itu termasuk jaringan jalan raya, jalan tol, atau jalur kereta api, jembatan, terowongan, terminal bus, stasiun kereta api, terminal pengiriman barang, dan fasilitas lainnya yang digunakan untuk transportasi dan pergerakan barang dan orang di darat. Nah, itu secara garis besar teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan membahas salah satu prasarana transportasi darat, yaitu stasiun kereta api. Nah, jadi stasiun kereta api itu sendiri teman-teman merupakan prasarana, bisa dibilang prasarana kereta api. Jadi apa definisi prasarana kereta api itu? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 pada pasal 1 dijelaskan bahwa prasarana kereta apian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan. Nah, teman-teman di sini dapat mengetahui ya teman-teman, bahwa kereta api itu merupakan sarana, sedangkan prasarananya adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api. Itu yang disebut prasarana. Nah, dan kemudian di mana kereta api itu sendiri merupakan sarana perkereta apian yang saya bilangkan tadi, dengan tenaga gerak yang akan atau sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan kereta api, perjalanan kereta api itu sendiri, atau bisa dibilang pada lintasannya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kereta api itu dia bergerak pada jalan rel. Nah, coba kita sandingkan dengan salah satu prasarana transportasi darat, yaitu jalan raya. Teman-teman dapat melihat perbedaan karakteristik, perbedaan antara dua prasarana transportasi darat ini. Kita bandingkan mulai dari pelayanan. Nah, jalan raya dia ini tidak membutuhkan layanan pra atau purna angkutan mobilitas tinggi. Sedangkan jalan rel dia membutuhkan angkutan awal dan angkutan lanjutan atau mobilitas rendah. Kita mulai lagi membandingkan dengan jenis lalu lintas. Jalan raya ini dia memiliki segala macam lalu lintas, dari mulai dari pejalan kaki, motor, sampai truk.
Nah, sedangkan di jalan rel ini teman-teman hanya khusus digunakan untuk kereta api saja. Jadi transportasi lain seperti mobil, motor itu tidak diperbolehkan ya. Tidak, ini dia tidak, memang tidak didesain buat itu. Coba kita bandingkan lagi dalam hal kecepatan. Pada kecepatan ini, dia jalan raya itu karena digunakan oleh berbagai kendaraan, maka kecepatan harus dibatasi teman-teman, dan sangat tergantung pada volume lalu lintas. Jadi untuk alasan keamanan teman-teman ya. Sedangkan pada jalan rel ini, dia karena tidak ada penghambat, hanya kereta api saja yang dapat beroperasi di situ, maka kecepatan dapat diatur dia lebih tinggi. Nah, teman-teman mungkin sering lihat ya, kalau misalnya pernah keluar kota, kalau di Kendari sih belum ada, masa keluar kota gitu teman-teman. Kalau teman-teman keluar kota, pasti teman-teman lihat, kok kereta api ini ya kecepatan kan tinggi sekali, seperti tidak penghambat gitu. Apakah tidak takut kecelakaan atau apa, seperti apa? Nah, dia tuh tidak teman-teman, karena dia khusus kereta api saja, tidak ada lagi jenis kendaraan lain seperti pada jalan raya. Dan dia ini di jalan rel ini tidak bergantung dia pada volume lalu lintas ya. Kemudian kita bandingkan pada biaya angkutan. Nah, pada jalan raya ini teman-teman menguntungkan untuk jarak dekat karena menghemat waktu serta biaya. Sedangkan pada jalan rel itu menguntungkan untuk jarak jauh karena biaya operasi relatif lebih murah dibandingkan dengan transportasi pada jalan raya. Kemudian pada biaya pemeliharaan, pada jalan raya itu dia relatif lebih murah dia pemeliharaannya. Sedangkan pada jalan rel teman-teman, karena dia rel itu lebih rumit ya, jadi dia itu membutuhkan pemeliharaan yang lebih teliti, sehingga otomatis biayanya relatif lebih mahal. Kemudian kita bandingkan dengan perpindahan jalur, pada jalan raya itu seperti yang teman ketahui, dia itu sangat mudah dan luasa. Sedangkan pada jalan rel itu teman-teman, dia harus melalui konstruksi khusus. Dan kemudian kita bandingkan pada pembebanan. Pada jalan raya, beban tegangan diteruskan ke tanah dasar melalui susunan lapis perkerasan. Ya, jadi tegangannya itu dia diteruskan ke tanah dasar teman-teman melalui susunan lapis perkerasan. Itulah mengapa di sipil kita mempelajari juga namanya perkerasan. Begitu teman-teman. Sedangkan pada jalan rel, dia itu beban berat dari lokomotif dan gerbong itu diterima oleh sepur, sehingga membutuhkan struktur sepur yang kuat. Teman-teman pasti pernah lihat kan, di bawah rel itu sepur-sepur itu bertaburan. Nah, dia di situ dia bebannya diteruskan. Gitu, teman-teman. Kita lanjut. Coba kita lanjut ke sejarah perkeretaapian di Indonesia, teman-teman. Nah, timelinenya itu secara garis besar dibagi menjadi empat timeline. Pertama itu pada 1864. Nah, pada 1864 itu teman-teman, pada masa kolonial Belanda. Nah, perusahaan Hindia Belanda ini atau VOC, mereka itu ingin mengangkut barang-barangnya teman-teman. Hanya karena barang-barang ini angkutannya dalam jumlah besar, mereka putuskanlah membangun untuk rel kereta api pertama di Indonesia. Nah, pada saat itu dibangun dari Surabaya ke Malang, panjangnya itu 26 km. Kemudian pada timeline kedua itu pada tahun 1900-an. Nah, 1900-an itu perusahaan VOC itu lebih jalan rel kereta api itu lebih dipertumbuh pesatkan, lebih menyebar. Yang awalnya hanya Surabaya ke Malang, sekarang lebih menyebar dia, bahkan lintas provinsi dari Sumatera dan Jawa, teman-teman. Nah, kemudian pada taman ketiga itu jalan rel kereta api yang sebelumnya diatur atau diatur oleh perusahaan VOC. Nah, pada 1945 ini direbut haknya gitu, direbut dan diambil alih oleh Dekari, atau yang kita kenal sekarang itu PT Kereta Api Indonesia, KAI, Kereta Api Indonesia. Nah, terbentuknya itu pada tanggal 28 September 1945.
Nah, pada tanggal itu juga diresmikan Hari Kereta Api Indonesia. Nah, pada saat itu juga mulailah bangsa-bangsa kita lebih membangun kereta api mereka sendiri, kereta api mereka sendiri. Nah, pada timeline keempat itu pada zaman sekarang, teman-teman. Nah, pada zaman sekarang itu telah masuk ke modernisasi perkeretaapian. Teman-teman bisa lihat seperti MRT, ya, teman-teman, kereta api yang lebih canggih lah, teman-teman. Ya, seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini dia. Transportasi, coba kita bandingkan pada transportasi darat ya, prasarana transportasi darat. Dari data kereta api kereta api Indonesia bisa dilihat bahwa kereta api ini menduduki tingkat yang tinggi dalam hal peminat pada tahun 2022 atau nah sekarang kita lihat kelebihan dan kekurangan prasarana kereta api ini. Kelebihannya ini, teman-teman, prasarana kereta api ini dibandingkan dengan prasarana lain itu, pertama, jangkauan pelayanan jarak pendek, sedang, dan panjang. Kedua, itu penggunaan energi relatif kecil. Ketiga, kehandalan keselamatan lebih baik. Keempat, kehandalan dalam ketepatan waktu. Kelima, ekonomis dalam penggunaan ruang untuk jalurnya. Kemudian, polusi dan kebisingan sangat kecil. Kemudian, aksesibilitas lebih baik dibandingkan transportasi air dan udara. Kekurangannya itu memerlukan fasilitas sarana dan prasarana yang khusus, membutuhkan biaya investasi, kekuatan dan operasional yang besar, karena stasiun kereta api itu ya pasti tidak mahal ya, tidak murah maksudnya untuk dibangun. Kemudian pelayanan barang dan penumpang hanya terbatas pada jalurnya saja, teman-teman sudah tahu. Nah, itu kemudian fungsi stasiun kereta api. Nah, fungsi-fungsi stasiun kereta api itu sendiri, teman-teman, pertama itu tempat memulai dan mengakhiri perjalanan kereta api itu sendiri. Nah, kedua itu sebagai tempat pertukarannya penumpang kereta api, karena kereta api itu berhenti pada stasiun. Nah, di stasiun itu ketika berhenti terjadilah pertukaran penumpang. Habis itu penjualan tiket dan informasi. Nah, apapun informasi yang berkaitan tentang kereta api, di situ teman-teman bisa temui stasiun kereta apinya. Entah itu penjualan tiket, gitu. Kemudian pengecekan keberangkatan. Nah, habis itu kelima itu fasilitas penumpang. Nah, fasilitas penumpang itu ada semua di stasiun kereta api itu, mulai dari makan, ya, tempat ruang tunggu, begitu. Kemudian pengelolaan pergerakan kereta api yang mengendalikan dan mempersiapkan sarana agar mampu berjalan layak secara aman. Jadi stasiun kereta api ini juga, teman-teman, berfungsi sebagai pengelolaan pergerakan kereta api sendiri ya. Jadi pergerakan kereta api ini juga dikendalikan dan dipersiapkan melalui stasiun kereta api gitu, agar mampu berjalan layak secara aman. Kemudian koneksi ke moda transportasi lain. Nah, maksud koneksi ke moda transportasi lain ini, teman-teman, dalam stasiun kereta api itu tidak hanya terdapat stasiun kereta api saja, namun terdapat juga pemberhentian seperti bus gitu, teman-teman. Jadi ada peralihan gitu dari moda transportasi dari kereta api ke bus gitu. Lanjut. Nah, ini dia, kita masuk klasifikasi prasarana transportasi. Jadi secara garis besar, teman-teman, prasarana transportasi kereta api ini diklasifikasikan menjadi berdasarkan kriteria seperti ukuran, peran, dan lokasi geografis. Coba kita telah lebih dalam ya, teman-teman, apa yang dimaksud dengan itu klasifikasinya. Nah, pertama itu klasifikasi berdasarkan peran. Mulai dari yang terbesar ini, teman-teman ya, stasiun utama. Nah, jadi stasiun utama ini, teman-teman, biasanya merupakan pusat utama dalam jaringan kereta api itu sendiri dan melayani rute kereta api utama. Mereka ini sering berlokasi di pusat kota besar dan menyediakan banyak fasilitas bagi penumpang, dan tentu saja fasilitas ini lebih memadai, begitu, teman-teman. Nah, kemudian ini stasiun cabang. Stasiun cabang ini, teman-teman, terletak di cabang-cabang rute kereta api yang kurang utama lah. Mereka mungkin itu, teman-teman, tidak sebesar stasiun utama, dan juga mereka ini memiliki layanan yang lebih terbatas.
Kemudian yang paling kecil itu stasiun transit. Stasiun transit itu teman-teman, yaitu tempat di mana penumpang dapat mengganti kereta api untuk mencapai tujuan akhir mereka. Nah, kalau teman-teman ke kota-kota besar pasti sudah pernah lihat dan tahu bagaimana stasiun transit ini kan. Nah, mereka biasanya terhubung dengan beberapa rute kereta api lain juga teman-teman gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke klasifikasi berdasarkan ukuran. Nah, kalau berdasarkan ukuran ini bisa dibagi menjadi 3, stasiun besar, sedang, atau stasiun kecil. Apa sih stasiun besar itu? Jadi stasiun besar itu stasiun kereta api dengan fasilitas yang lebih lengkap dan melayani lebih banyak penumpang. Dan mereka juga ini sama seperti stasiun utama, kurang lebih sama. Mereka sering terletak di kota besar dan memiliki banyak peron dan rute kereta api. Sedangkan stasiun sedang itu teman-teman, yaitu stasiun dengan ukuran yang lebih kecil daripada stasiun besar tentunya, tetapi masih memiliki fasilitas penting juga seperti penjual tiket dan area tunggu yang lebih memadai. Dan yang paling kecil itu stasiun kecil teman-teman. Stasiun kecil itu teman-teman stasiun dengan fasilitas yang sangat terbatas dan seringkali hanya memiliki 1 atau 2 peron teman-teman. Kemudian klasifikasi berdasarkan lokasi geografis. Nah, berdasarkan lokasi geografis ini teman-teman, stasiun itu dapat dibedakan menjadi 2, stasiun pedesaan atau rural station, yaitu stasiun pedesaan terletak di daerah pedesaan tentunya atau luar kota ya, dan melayani komunitas yang lebih kecil. Beda dengan stasiun kota. Stasiun kota pasti terletak di wilayah perkotaan, dan karena dia terletak di wilayah perkotaan dengan populasi yang lebih besar, tentu dia harus sanggup melayani populasi yang lebih besar pula daripada pedesaan. Dan mereka ini sering memiliki akses ke berbagai moda transportasi lainnya, seperti yang saya bilang tadi, seperti pemberhentian bus, nonton, ya seperti itu. Kemudian klasifikasi berdasarkan spesialisasi. Nah, jadi berdasarkan spesialisasi itu ada 2, stasiun kargo atau freight station dan stasiun penumpang, passenger station. Kalau stasiun kargo itu stasiun yang khusus digunakan untuk mengelola atau mengangkut barang melalui kereta api, seperti saya sebutkan seperti stasiun batubara teman-teman, seperti itu ya. Kemudian stasiun penumpang atau passenger station. Nah, stasiun penumpang ya itu dirancang untuk melayani penumpang teman-teman, seperti yang sering kita jumpai teman-teman. Nah, dan terakhir ini teman-teman itu klasifikasi berdasarkan fungsi khususnya. Nah, berdasarkan fungsi khusus itu teman-teman, dia itu ada 2, yaitu stasiun terminal. Jadi stasiun terminal itu stasiun kereta api yang berfungsi sebagai titik akhir atau titik awal untuk beberapa rute kereta api dan seringkali memiliki fasilitas transfer dengan moda transportasi lainnya. Nah, kemudian stasiun transit cepat, yaitu stasiun transit cepat adalah stasiun dalam sistem transit cepat yang digunakan untuk mengangkut penumpang dalam kota atau wilayah metropolitan. Nah, klasifikasi stasiun kereta api teman-teman sebenarnya dapat bervariasi di berbagai negara, dan sistem kereta api tergantung pada kebutuhan dan karakteristik lokal itu sendiri teman-teman. Jadi bisa dibilang nanti kalau misalnya di Kendari ini teman-teman terdapat stasiun kereta api, tempat tinggal saya Kendari, bisa jadi berbeda dengan stasiun dengan di Jawa sana teman-teman. Karena kenapa? Karena di Kendari ini tentu kebutuhan orang-orang dan karakteristik lokal juga berbeda dengan di Jawa sana. Jadi tidak menutup kemungkinan stasiunnya mungkin akan jauh berbeda juga dengan stasiun di Jawa sana ya teman-teman. Nah, klasifikasi kereta api ini juga teman-teman bisa membantu dalam perencanaan atau pengelolaan dan pemberian layanan yang tepat kepada penumpang dan barang teman-teman. Nah, itu. Kemudian teman-teman terakhirnya kesimpulan. Nah, kesimpulannya nih teman-teman dari materi yang saya bawakan tentang stasiun ini, jadi stasiun kereta api merupakan prasarana transportasi komponen kunci dalam sistem transportasi kereta api itu sendiri yang berperan penting dalam menyediakan layanan yang efisien
dan nyaman bagi penumpang, serta mendukung mobilitas dan transportasi barang. Prasarana stasiun kereta api berperan penting dalam mendukung sistem transportasi kereta api yang efisien dan memfasilitasi konektivitas antar kota, wilayah, serta transfer dengan moda transportasi lainnya. Keselamatan, kenyamanan, dan layanan yang baik bagi penumpang adalah prioritas dalam merancang dan mengelola prasarana stasiun kereta api ini, teman-teman. Nah, jadi itulah materi yang saya bawakan, teman-teman. Mungkin belum sesempurna yang teman-teman pikirkan, yang teman-teman kira, namun namanya juga saya sebagai manusia tentu memiliki kesalahan. Namun kesalahan-kesalahan ini yang patutnya harus kita jadikan pelajaran untuk mengevaluasi atau merubah diri kita menjadi lebih baik. Dan mungkin itu saja dari saya, teman-teman. Apalagi ya, sekian dari saya, teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga kita sehat selalu, diberi panjang umur, dan selalu ditambahkan rezeki yang melimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Berapa itu?